محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نصرة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم فلا تقل لهم أوف وقال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم. Siapa yang pernah melihat orang hamil? Semua ya, kecuali orang yang dalam perut masih baik. Siapa yang pernah mengetahui atau memperhatikan orang beranak, memperhatikan, yang melihat atau merasakan hamil? Ada? Ada. Siapa? Ya, kalau kita hamil ya punya penyakit. Tapi beranak tidak pernah kita. Beranak tapi beranaknya lain. Andaikan kita beranak lain semua kita ini, ya, atau bahasa kita BAB lah sudah ya. Andaikan kita BAB tegel kita, main atau ya? Main deh. Sangat sakit. Nih, sakit atau ya budi? Pakai LPI kan? Bahkan kalau terlalu tegang mungkin kayak batu itu mungkin lain cairan yang keluar ya. Nah, kayak orang melahirkan mungkin disertai dengan darah ya. Kalau darahnya itu seperti apa? Apalagi orang yang melahirkan. Bayangkan 9 bulan 10 hari kita di dalam perut. Malah dalam potongan apa dengan ada kan? Luar biasa. Lain lagi ada yang ngidamnya itu bukan ngidam biasa ya. Dari dia ngidam sampai melahirkan ngerap terus dan berani keluar. Ada yang tidak pernah makan, ada yang uak-uaknya sudah berbulan-bulan ya. Sehingga ada yang sangat kurus kadang-kadang. Ya, banyak kejadian, kejanggalan ataupun keanehan orang-orang yang ngidam atau hamil ini. Tetapi mereka ikhlas ya. Tidak pernah mereka menyesal, tidak pernah mereka mengeluh. Ailah kulit kebutian, aduh kurang ajar ama nenek. Nah, tidak pernah dia begitu. Aduh biar ini bertinjak, aduh kurang ajar. Tidak pernah. Ya, tidak pernah dia begitu. Walaupun kita bertinjak waktu kita di dalam perut. Kadang-kadang bapaknya ditinju mungkin ya. Lah tinju naik takas biar kadang-kadang begitu dia. Tetapi yang namanya ibu kita itu tidak pernah yang namanya mengeluh, apalagi menyesal. Bahkan dia mau lagi hamil, bahkan 1, 2, 3, 4. Saking tidak pernah menyesal. Andaikan perempuan itu ditakdirkan menyesal, maka cukup 1 kali sudah melahirkan. Tetapi saking demennya, bukan demenan, tapi saking syukurnya, tidak pernah merasakan yang namanya letih dalam mengidamkan kita 9 bulan 10 hari, tetap dia hamil lagi. Akan tetapi kita sebagai seorang anak, walaupun Pak Guru bercerita begini, mungkin kalian ya antara sadu dan tidak ya, karena belum mengalami, tapi nanti wajib kalian mengalami, yang perempuan terutama ya, wajib. Tetapi sekarang ini hanya Pak Guru bercerita lah ya. Walaupun Pak Guru tidak pernah hamil ya, tetapi Pak Guru lihat luar biasa ya. Terkala bulan pertama, kedua mutak-mutak urung, lagi bulan sekian perutnya ke depan, tombongnya ke belakang, akhirnya ngangas-ngangas. Tetapi walaupun begitu, tapi kalau yang laki-laki bertanggung jawab, dia semakin cantik walaupun dia begitu ya. Kecuali laki-laki yang tidak puas, majang, mungkin lain potongan ini, penyalin, lain itu. Karena itulah jangan kawin muda ya. Biasa yang kawin muda yang begitu, ya, karena kawin karena hawa nafsu. Tapi kalau
Laki-lakinya bertanggung jawab, semakin dia hamil semakin nampak kecantikannya, ya, sehingga tidak mau dia melirik wanita lain. Jadi itu kelelahan orang tua kita, terutama ibu, untuk mengandung lagi melahirkan kita. Sekarang dengan apa kita akan membalasnya? Sedangkan Allah sudah menjamin, fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu itu doang. Ini artinya tatkala kita suruh untuk ayo coba biabang kita itu maksudnya Hafizah empok nyuruh itu namanya ya. Saja tidak boleh, apalagi yang lain, apalagi melawannya, apalagi menengkarinya, apalagi nyubat ibu kedua orang tua kita. Saja tidak boleh, haram, dosa besar, apalagi yang lainnya. Sehingga Allah telah menjamin bahwa ridhonya orang tua kepada anaknya, ridho Allah terhadap seseorang manusia itu tergantung kepada ridho orang tua. Itu sudah jaminan itu. Itu balasan. Sekarang kita apa jaminan kita? Apa balasan kita? Sedangkan Allah sudah menjanjikan begitu. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Allah saja menghargai orang tua kita yang mengandung kita, melahirkan kita, sedang kita apa? Tidak ada. Kita hanya disuruh untuk nyampu sudah melawan. Kita disuruh belajar melawan. Kita disuruh untuk ngaji melawan. Ya, sedangkan Allah telah menjamin keridhaan orang tua kita adalah tergantung keridhaan Allah adalah jaminannya adalah keridhaan orang tua. Jadi kalau mukanya Allah, mukanya orang tua, itu sudah jaminan. Sedangkan kita tidak ada balasan, kita hanya bisa melawan, hanya bisa bertengkar dengan orang tua. Ya, Allah saja melarang kita untuk mengatakan saja tidak boleh, haram, sehingga durhaka kepada orang tua adalah dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi ini yang kita sepelekan, ya. Banyak kita menyepelekan dosa besar ini, sehingga waktu kita sudah dewasa, apalagi orang tua kita dahulu kita menyesal, kadang-kadang menangis, ya. Tidak pernah berusaha berbuat baik, sudah terlambat. Tapi tidak terlambat, walaupun sudah mati bisa kita melayangkan Fatihah. Ya, karena itulah kepada kita semua silahkan perhatikan ya, supaya kita bisa berbakti kepada orang tua. Jangan sampai melawan. Satu kuncinya yang namanya bakti itu adalah jangan sampai membuat hati orang tua kita itu sakit. Cuma itu. Ya. Melawan sakit dengan tua atau tidak? Kerasan mengkata keras sakit atau tidak? Apalagi kita melawan dia bertengah, apalagi kita menyentak mereka. Ya. Karena itu jangan sampai menyakiti hati orang tua kalau mau mendapatkan ridho Allah. Ya. Dan perlu diingat. Nah, ini kebiasaan kita ya. Kadang-kadang kalau kita sudah punya anak, tatkala mereka melawan kepada kita, kita marah. Ya. Girang melawan dengan tua, girang yang memilih keseluruhan. Ingat masa muda kita, ingat masa sebelum kita kawin. Ya, karena Rasulullah telah bersabda, birru abakum tabirkum abna'ukum. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Jadi jangan heran nanti kalau kita semua ini, kalian ada yang melawan, mungkin kalian pernah melawan orang tua kalian ini. Karena itu kalau kalian ingin keturunan kalian, anak kalian berbakti kepada kalian, maka sekarang saatnya untuk menanam itu. Itu dengan cara berbakti kepada orang tua dulu, ya. Tapi kalau kalian mau anak kalian melawan kalian, saya silahkan. Karena sudah karma tetap berlaku, hutang kalian tetap akan dibayar oleh anak kalian, ya. Yang sekarang ini kan kita membayar, kita berhutang. Tapi kalau tidak ada hutang, dosa kita, kesalahan kita sama orang tua, tidak ada kita, maka otomatis anak kita akan menjadi anak yang berbakti. Jadi kuncinya adalah kita, bukan anak kita. Kita dulu, baru anak kita.
kita. Maka ada istilah mengatakan kita orang tua dulu berbakti kepada anak, baru anak berbakti kepada kita. Artinya apa? Kita pertama dulu sebelum ini ya, sebelum punya anak berbakti kepada orang tua kita. Nanti anak-anak itu akan berbakti kepada kita. Paham? Ya, mudah-mudahan ya kita semua ini diberikan hidayah sehingga bisa berbakti kepada orang tua yang otomatis Allah akan ridho kepada kita. Ya, selanjutnya yuk sama Cogi, hari apa ini? Hari Senin atau Selasa? Alah, Kamis, kirain hari Senin. Ya, kirain hari Senin. Berarti kemarin hari libur mungkin ya. Sehingga ini orang tua ini seragam enggak ya. Ya, makanya mungkin hari awal Senin udah pertama gitu dia ya. Nanti beliau-beliau yang dua ini sama ya beliau dua ya. Nanti ke kantor dulu. Silakan di sana tunggu Pak Guru nanti ya. Jangan masuk kelas dulu. Ya, mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Silakan bangun. Silakan Osim, ada yang disampaikan? Ada? Ini terpelantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat. Diharapkan kepada teman-teman nanti sore jam 2:30 sudah ada di sekolah karena kita akan latihan PA atau pecinta alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Acit salon acit. Resti. Halo Resti. Halo Resti. Lu kesuruh kacit. Resti. Halo ya. Halo guys. Halo video film ah. Video. Cepat. Oke.